Jujur aja, rasanya kayak ada yang aneh. Bukan cuma nggak cepat, tapi seperti tidak berniat cepat. Finish di P23 tanpa satu pun tanda push time serius. Kayak lagi nyimpen sesuatu. Dan beberapa jam kemudian, boom! Di sesi praktis, nama yang sama tiba-tiba muncul di posisi teratas. Ini pembalap yang sama atau kita semua barusan kena prank dari Veda? Selamat datang di Trek Lurus. Sesi Jumat di Sachsenring biasanya jadi penentu awal kekuatan para pembalap Moto3. Tapi untuk ceritanya justru agak berbeda. Di sesi FP1, Veda terlihat tidak terlalu ngotot. Sejak awal sesi sampai akhir, tidak ada tanda-tanda dia benar-benar mengejar catatan waktu terbaik. Kalau diperhatikan dari timing screen, bahkan tidak ada lap yang menunjukkan peningkatan signifikan. Tidak ada warna ungu, merah, atau orange seperti yang ditunjukkan pembalap lain saat push time. Seolah-olah dia memang tidak sedang fokus ke time attack. Dan hasil akhirnya cukup jauh dari depan. Veda menutup FP1 di posisi ke-23 dengan selisih waktu lebih dari 1 detik dari yang tercepat. Hasil yang kalau dilihat sekilas memang tidak terlalu meyakinkan. Tapi kalau kita tarik sedikit ke belakang, Sachsenring bukan sirkuit yang benar-benar asing buat Veda. Dia pernah tampil kuat di sini, bahkan sempat meraih kemenangan di ajang Red Bull Rookies Cup 2025 race pertama dan finish keempat di race kedua. Jadi kalau dibilang dia masih adaptasi total, rasanya kurang tepat. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di FP1? Kalau dilihat dari pendekatannya, ini lebih terlihat seperti sesi untuk memahami ulang karakter sirkuit, mencari feeling, membaca ulang racing line, dan mungkin menyiapkan sesuatu untuk sesi berikutnya. Dan jawabannya mulai terlihat di sesi praktis. Di awal sesi praktis, Veda masih belum langsung menunjukkan perubahan besar. Dia sempat berada di luar zona aman Q2. Posisinya belum cukup untuk langsung lolos, dan situasinya mulai terasa sedikit mengkhawatirkan. Lalu, dia masuk ke pit. Dan yang menarik, dia tidak langsung keluar lagi. Cukup lama berada di dalam pit, seolah tim benar-benar melakukan perubahan yang cukup besar. Entah itu setup motor, strategi ban, atau bahkan pendekatan riding. Waktu terus berjalan. Dan ketika Veda akhirnya kembali ke lintasan, waktu sesi sudah memasuki sekitar 10 menit terakhir. Di titik ini, tekanan biasanya ada di puncaknya. Karena satu kesalahan kecil saja bisa membuat pembalap kehilangan kesempatan ke Q2. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Lap pertama, setelah keluar pit, Veda langsung melonjak ke posisi 2. Tidak lama kemudian turun ke posisi 4 setelah beberapa pembalap lain memperbaiki waktu. Tapi yang menarik, ritmenya mulai terlihat berbeda. Lebih rapi, lebih berani, dan lebih konsisten. Dan puncaknya terjadi di menit-menit akhir. Saat sebagian pembalap mencoba lap terakhir mereka, Veda justru mencatatkan waktu tercepat, naik ke posisi pertama dan tidak tergeser lagi sampai sesi berakhir. Sebuah perubahan yang cukup drastis kalau dibandingkan dengan FP1 sebelumnya. Dari yang terlihat biasa saja, langsung menjadi yang tercepat di sesi paling krusial hari Jumat. Meski begitu, hasil ini juga tidak lepas dari situasi di lintasan. Beberapa nama besar tidak bisa menyelesaikan sesi dengan maksimal. Mengalami crash di awal sesi dengan kondisi motor yang cukup parah. Masih dalam kondisi cedera. Dan yang tampil bagus di FP1 juga harus mengakhiri sesi lebih cepat karena crash. Tapi terlepas dari itu semua, apa yang dilakukan Veda tetap menarik untuk diperhatikan. Karena dia tidak langsung cepat sejak awal. Dia tidak mendominasi dari FP1. Tapi dia tahu kapan harus mulai push dan memaksimalkan momen di waktu yang paling penting. Dan dari sini, satu hal mulai terlihat. Bahwa performa Veda di Sachsenring bukan soal cepat dari awal, tapi soal
timing yang tepat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai detik ini. Support terus talenta pembalap muda Indonesia. Jika kalian suka pembahasan ini, silahkan like dan share bila dirasa konten ini bermanfaat. Bagi yang mau melihat update cerita selanjutnya, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan informasi. Buka gas, tetap fokus, sampai jumpa di Trek Lurus.